Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tak terasa kita cukup lama libur kajian Al-Adabul Mufrad ini. Dari sejak Ramadan sampai malam ini, malam 20 Syawal. Masya Allah. Hampir 2 bulan kita libur. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang Al-Adabul Mufrad ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, mengingatkan kembali bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang mungkin belum puasa Syawal, ya berusahalah, walaupun kita tahu puasa Syawal ini bukan suatu kewajiban. Tidak. Artinya kalau ada muslim yang gak puasa Syawal, ya gak dosa dia. Tapi dia ya bisa disebut merugi ya, tatkala meninggalkan sebuah fadilah yang sangat agung, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, fakana kasiyamid dahr." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Maka fadilah ini, ya kalau bisa jangan disia-siakan. Ada pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Itu pintu khusus buat orang-orang yang rajin puasa sunnah setelah melaksanakan yang wajib. Bagi mak-mak yang berhalangan kemarin belum bisa full Ramadannya, maka lebih utama bagi mereka menyelesaikan utangnya, bayar utangnya, melunasi yang wajib. Karena Allah lebih mencintai yang wajib daripada yang sunnah-sunnah. Kalau selesai yang wajib, maka silahkan menyempurnakannya dengan puasa Syawal. Ahibati fillah, kita masuk ke bab 305. Imam Bukhari tidak memberikan nama untuk bab ini. Tapi sepertinya bab ini bergabung atau berkesinambungan dengan bab 306. Di 306 itu Imam Bukhari menyebutkan babun al-ghibah, bab tentang ghibah, wa qaulullahi azza wa jal, dan tentang firman Allah di surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menghibai sebagian lainnya. Baik, di bab ini 305 ada beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, di hadis nomor 732, qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Wasil maula Abi Uyainah qala haddatsani Khalid ibn Arfatah an Talha bin Nafi' an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith, dia meriwayatkan dari Wasil maula Abi Uyainah, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Khalid bin Arfatah, dia meriwayatkan dari Talha bin Nafi', dan Talha meriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartafa'at rihun muntina. Atau rihun khabithatun muntina. Kemudian tahu-tahu ada angin yang bertiup. Yang angin itu khabitha, menjijikkan dan busuk baunya. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, artinya udara apa ini? Artinya aroma yang mereka cium ini aroma yang nggak lumrah gitu. Kalau mungkin di daerah situ ada peternakan bebek yang bau kotorannya kadangkala kalau ada angin tercium dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kalau daerah situ mereka memelihara binatang apalah yang aroma kotorannya kadangkala mengganggu, khususnya di musim hujan, khususnya ketika ada angin yang membawa aroma tersebut. Sedangkan ini nggak ada apa-apa. Karena sehari-hari mereka tidak terganggu dengan aroma yang melewatin mereka. Tapi hari itu benar-benar angin itu menjijikkan dan busuk bau. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma hadhihi?" Kalian tahu nggak apa ini? Biasanya sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu alam. Tapi Nabi langsung menimpali, mengatakan, hadhihi rihul ladzina yaghtabuna al-mu'minin. Ini adalah aroma orang-orang yang menghibain umat Islam. Jadi mereka itu busuk sekali. Mungkin secara fisik orang yang suka gibain orang lain, mungkin secara penampilan dia perlente, bagus bajunya, wangi aromanya. Tapi sejatinya Nabi alaihissalatu menyebutkan kepada mereka atau menyebutkan tentang mereka adalah orang-orang yang busuk sebenarnya, yang menjijikkan. Wa fi riwayatin inna nasan minal munafiqin igtabu unasan minal muslimin. Di riwayat yang disebutkan bahwasanya ada ini hadis selanjutnya ya, di hadis 733. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Fudail bin Iyad an Sulaiman an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sama jalurnya ke Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan hajat rihun muntina. Suatu hari bertiup angin yang busuk aromanya. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, hajat rihun muntina ala ahdi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata ketika angin itu bertiup, inna nasan minal munafiqin igtabu unasan minal muslimin. Sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan munafiqin yang mereka menghibain orang-orang Islam. Fabu'ithat hadhir rih lidzalik. Maka angin ini dikirim untuk itu. Untuk menunjukkan betapa busuknya orang-orang yang menghibain orang Islam. Apa sih makna ghibah? Apa makna ghibah? Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia nggak suka. Engkau mengomongkan
tentang saudaramu yang dia nggak suka disebut-sebut. Tapi kalau kebaikannya, nggak apa-apa tidak dikatakan ghibah. Biasanya kita akan menghibain orang itu ya karena ada sesuatu yang tidak kita sukai dari dia. Apa sih yang mendorong orang melakukan ghibah? Yang pertama, karena dia nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nggak beriman. Artinya imannya sedang turun. Yang kedua, bisa jadi karena dia hasad. Ada iri. Ada dengki yang menyebabkan dia menyebut-nyebut kesalahan saudaranya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin yang busuk ini agar mereka itu takut. Mungkin kau nggak merasa bahwa yang kau lakukan itu menjijikkan. Busuk. Muncul dari kebusukan hati manusia. Kalau engkau orang baik, maka engkau akan berhati-hati. Jangan sampai mulutmu bau. Karena busuknya hati. Kemudian di hadis nomor 734, Al-Imam Bukhari berkata, Haddatsana Abdullah ibn Saleh. قال حدثني معاوية ابن صالح عن كثير ابن الحارث عن القاسم ابن عبد الرحمن الشامي سمعت ابن أم عبد يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muawiyah ibn Saleh dari Kathir bin Harith dari Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami. Dia mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang di sisinya ada orang mukmin yang diribain. Ini bicara majlis. Ribah itu nggak mungkin orang sendirian. Biasanya dia berdua. Biasanya dia bertiga. Kalau bicara majlis ribah ini, dulu mungkin harus hadir orang tersebut. Sekarang bisa jadi majlis ribah ini grup WA. Atau obrolan yang terjadi di WA. Ana sama Fulan menceritakan keburukannya Fulan. Maka disebutkan di sini, kalau ada orang mukmin yang diribain dan dia tahu nih mukmin lagi diribain, dia hadir di tempat itu, fanasarahu, lalu dia membela orang tersebut. Yang sedang diribain ini kita katakan afwan. Dia saudara kita. Udahlah, jangan sampai kita ini menzalimin dia. Kalaupun dia salah, antum kasih nasihat, jangan diomong-omong di belakang kayak gini. Habis pahala kita nanti. Maka orang yang membela saudaranya yang diribain ini, Allah akan memberikan balasan kepada dia kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan. Karena dia membela saudaranya. Tapi siapa yang mendengarkan saudaranya diribain di tempat itu, dia hadir di sana, falam yansurhu, kemudian dia tidak membela saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat yang buruk buat dia. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ini yang gak belain ya. Gimana yang ribain? Yang gak belain, yang diam,
membiarkan saudaranya diribain di hadapan dia, maka orang itu akan mendapatkan balasan buruk bukan cuma di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seorang mengkonsumsi sesuatu, sesuap nasi atau apa, tidak dia mengkonsumsi sesuatu yang lebih buruk daripada dia mengribain saudaranya yang beriman. Kalau dia itu mengatakan yang dia ketahui, maka dia telah menggibainya. Kalau ternyata dia berbicara sesuatu yang dia nggak tahu, kadang-kala mengada-ngada karena dia nggak suka sama fulan, faqad bahatahu, maka dia telah melakukan tindakan fitnah terhadap saudara. Maka hendaklah ini menjadi perhatian kita. Ahibati fillah, ghibah ini memiliki dampak yang sangat negatif. Untuk pelakunya yang mengribain, untuk masyarakat yang di sana dia mengribain. Apa saja dampak negatif ghibah ini? Kenapa kita perlu membahas tentang hal ini? Karena masih banyak yang meremehkan dosa ghibah. Di grup-grup WA, mungkin di majelis-majelis masih diremehkan hal ini. Kau berpikir seakan-akan nggak masalah, yang ana sampaikan ini kebenaran, ana tidak berdusta, ana tidak menfitnah, ya itu namanya ghibah. Dan biasanya orang yang ghibah ini tadi hasud. Kenapa engkau nggak suka sama fulan? Ya enggak, Ustaz, ana cuma ingin ngasih nasihat, omong kosong. Ingin nasihat tuh datang ke orangnya, sampaikan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Nggak terima, jangan diomongin. Yang pertama, dampak negatif ghibah ini. Dia itu menambah tabungan keburukan buat pelaku ghibah dan mengurangi tabungan kebaikan dia. Dengan dia melakukan ghibah, dia menambah kejahatan dia, plus ada orang menambah kejahatannya tapi tidak mengurangi dosanya. Afwan, tidak mengurangi pahalanya. Dia berbuat dosa, ya udah ditulis tambahan dosa. Tapi ini nggak kayak gitu. Dosa buat dia, pahalanya berkurang. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, dia pernah menggibain salah satu istri Nabi. Ya biasa ya, di antara para istri ya. Istri Nabi ada 9. Kadangkala terjadi ya kecemburuan di antara mereka yang tidak sehat. Maka Nabi SAW menengahin apa yang terjadi di antara mereka. Kata Aisyah, ini Aisyah menceritakan tentang kesalahan dia. Qultu lin Nabi SAW, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, hasbuka min Sofia kada o kada. Dia mau merendahkan Sofia. Udah cukup, Sofia itu orangnya kayak gini. Ingin merendahkan Sofia di hadapan Nabi SAW, supaya Nabi tidak terlalu memuliakan Sofia atau gimana. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Aisyah, engkau telah berkata satu kalimat yang kalau dicampur sama air laut berubah itu air laut. Subhanallah. Air laut itu 2/3 dunia. Kalau kita ya datang ke lautan lalu mencampur air laut itu dengan 1 juta ton gula. 1 juta ton gula. Kira-kira akan berubah air laut itu? Nggak bakal. Tapi
mengribain saudaranya. Ucapan itu kalau dicampur dengan air laut, berubah itu air laut. Maka jangan meremehkan dosa riba. Nabi di sini membelain Sofia dan mengingatkan Aisyah akan dosanya. Yang kedua, riba ini termasuk riba yang paling riba. Kita tahu dosa riba. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna arbar riba, termasuk riba yang paling puncaknya itu, ya dia melukai atau menodai kehormatan seorang muslim. Salah satu caranya dengan ribain saudaranya. Maka jangan engkau mengatakan, Alhamdulillah anak tidak melakukan riba, anak sudah taubat dari riba. Ternyata engkau ribain saudara. Belum selesai riba. Yang ketiga, pelaku riba ini bisa jadi bangkrut pada hari kiamat. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ingat nih, yang suka ngomongin orang, mungkin kau suka berzikir, kau suka sholat sunnah, kau punya puasa sunnah, kau banyak sedekah, tapi kalau engkau suka ngomongin orang, hati-hati engkau nanti bangkrut pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu kayak apa? Qalu, kata para sahabat radhiyallahu anhum, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu, ya di tengah-tengah kita, kalau kita bicara urusan kita nih, orang bangkrut itu orang yang nggak punya cash dan nggak punya aset, habis. Uang cashnya habis, asetnya habis, itu bangkrut udah. Walaupun dia pengusaha besar, tahu-tahu uangnya habis, asetnya habis. Bangkrut. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Innal muflisa min ummati, orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakah. Dia datang membawa pahala salat. Artinya salatnya ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Dia datang dengan pahala puasa, puasanya sahih. Dia datang dengan pahala zakat, banyak sedekahnya, banyak zakatnya. Tapi yang jadi masalah, dia datang dengan kondisi yang telah mencaci maki fulan, menuduh fulan, makan hartanya fulan, menumpahkan darahnya fulan, memukul fulan. Maka kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu akan membuat dia terpaksa memberikan kebaikan-kebaikan dia kepada orang yang pernah dia sakiti. Datang fulan, dosanya kan macam-macam dia. Oh, anak nggak pernah bunuh. Oke, nggak pernah membunuh. Engkau pernah ribain? Ya. Berapa orang yang kau ribain? Berapa kali diribain? Maka engkau terpaksa akan memberikan pahala kepada dia. Jadi engkau maunya merendahkan fulan, ternyata engkau bagi pahala sama fulan. Engkau malam sholat malam, pagi harinya ribain fulan, pahala sholat malammu bisa diberikan kepada fulan. Bisa jadi semuanya, semua pahalanya, bisa jadi masih nambah pahala 7 hari sholat malammu diberikan kepada dia. Sesuai dengan kadar dosa riba ini. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya habis. Para penuntut masih datang. Maka dosa-dosa orang yang dia ribain akan diberikan kepadamu. Dan setelah itu neraka menjadi tempat orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, riba ini menyebabkan pelakunya itu nggak disukain orang. Akan ditinggalkan sama orang. Kenapa? Karena kondisinya, anak kalau hadir di majelis riba, ada 2 kemungkinan.
Ana bisa belain saudara ana atau ana nggak bisa. Karena kalau ana belain ribut nanti jadi. Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka tugas ana meninggalkan majelis itu. Jadi kalau bicara mengingkari dengan hati, konsekuensinya meninggalkan tempat itu. Jadi jangan sampai kita merasa enggak, ana nggak ikut-ikutan. Kok nggak ikut-ikutan? Engkau ikut-ikutan di sana. Lu ana nggak ngomong, engkau diam, engkau membiarkan. Maka seharusnya engkau tinggalkan majelis itu. Ketika terjadi di grup, left dari grup itu. Kalau enggak usah dibuka, sudah. No comment, tapi engkau meninggalkan tempat itu. Dan kalau bisa engkau kasih nasihat orang yang telah menghibahin di sana. Yang kelima, ghibah ini melukai puasa seseorang. Kemarin Ramadan, kita berpuasa, kita tahu puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita. Nggak makan, nggak minum, tapi ghibahin saudaranya. Makan bangkai saudaranya sendiri. Kata Nabi SAW, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Ucapan palsu, perbuatan-perbuatan nista, tindakan-tindakan bodoh, maka Allah tidak perlu dengan puasa dia. Ada apa dia ninggalin makan yang halal, meninggalkan minum yang halal, tapi malah makan bangkai saudaranya sendiri. Ini salah satu contoh dari ucapan-ucapan yang melukai dan menodai puasa dia. Memang puasanya nggak batal, tapi puasanya terlukai. Dan bisa jadi nggak ada pahalanya nantinya. Rubba sa'imin laisa au rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan adalah lapar saja dan haus. Nggak dapat pahala apa-apa. Kemudian yang keenam, ingat, orang yang menggibahin saudaranya itu biasanya mencari-cari kesalahan saudara. Dia cari, oh ternyata benar loh fulan ini. Oh ternyata dia ingin menyampaikan kepada majelis itu, forum itu, kalau yang ana sampaikan ini benar, bukan fitnah. Ya itu. Kalau itu benar namanya ghibah. Jangan cari-cari kesalahan saudaramu. Semua orang punya salah. Sampai ada yang mengatakan, idza kana baituka min zujajah, fala tarmi buyutan nas bil hijar. Kalau rumahmu tercipta dari kaca, engkau jangan lemparin rumah orang dengan batu ya. Orang juga punya batu. Hati-hati. Nabi SAW pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman qalbah. Wahai orang-orang yang lisannya menyatakan keimanan dan keimanan itu belum masuk ke hatinya. Orang ini udah bersyahadat. Lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tapi Nabi mengatakan walam yadkhulil iman qalbahu, iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan ribain orang Islam. Jangan ribain orang Islam. Wala tattabi'u awratihim, jangan mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba awratahum, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, yattabi'illah awratahu, Allah akan mengikuti kesalahan-kesalahan dia. Wa man yattabi'illah awratahu, yang orang yang dicari kesalahannya sama Allah, yafdahu fi baiti, Allah akan melecehkan dia walaupun dia dalam rumahnya. Hati-hati. Bicara ghibah, engkau jangan sok suci. Ngomongin orang seakan-akan engkau nggak pernah berbuat salah. Mencari-cari kesalahan orang seakan-akan engkau orang yang suci, seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa, nggak punya salah.
Allah akan melecehkan engkau nantinya karena perbuatanmu sendiri. Ini Nabi mengatakan kepada para sahabatnya. Ada yang masuk Islam, lisannya masuk Islam, tapi hatinya belum ada iman. Kemudian kita tahu hukuman buat orang yang ribai, yang suka mengribain orang adalah neraka. Nanti kita akan baca hadisnya berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang ke-8, ini bicara tentang keburukan ribah ya. Tidak diampuni dosa orang yang ribain orang lain sampai orang yang diribain memaafkan dia. Dia bertobat, oke, tapi kesalahan ini berkaitan dengan kezaliman yang kau lakukan. Kau harus minta maaf sama orang tersebut. Kemudian ribah ini akan menimbulkan permusuhan di masyarakat. Kita ini ingin menciptakan masyarakat yang tentram, yang damai. Gara-gara ribah rusak hubungan di masyarakat. Kemudian ribah itu menunjukkan keburukan orang yang suka mengribai. Tapi ahibati fillah, bicara bagaimana kita membela saudara kita. Ada banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang berisi anjuran, arahan, perintah agar kita menjaga masyarakat ini dari riba. Dengan cara membelain saudara kita. Bukan kita membiarkan. Tadi kita telah membaca ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini ada hadis, beberapa hadis ya. Yang pertama dari Abu Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang membantah, membela kehormatan saudaranya, maka perbuatan itu akan menjadi hijab, penyelamat dia dari api neraka. Ketika dia melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, amalan itu akan melindungi dia dari api yang akan menarik, membantol orang-orang yang melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kemudian Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, qala alaihi salatu wassalam, man dhabba an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam kondisi saudaranya enggak ada. Saudaranya mungkin di rumah, mungkin saudaranya sudah mati juga. Tapi dia bela kehormatan saudaranya dalam kondisi saudaranya enggak ada, maka Allah telah menetapkan atas dirinya untuk membebaskan orang itu dari api neraka. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela dia, menyelamatkan dia atau menyelamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'ad ibn Anas al-Juhani, qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man hama mu'minan min munafiqin urahu qala, barang siapa yang membela seorang mukmin dari orang munafik, ba'atsallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamah min nari jahannam, maka Allah akan kirimkan malaikat yang menyelamatkan daging dia dari api neraka pada hari kiamat. Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syai'nahu, barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan satu perkara, dia ingin merendahkan, menjelekkan orang Islam ini, habasahullahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qala, maka Allah akan menahan dia di sirat yang berada di atas neraka jahanam. Enggak jalan tuh dia, orang pada jalan lewat semuanya, dia tetap di sana sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Berarti dia harus diadab. Maka ingat, seorang muslim itu hendaklah berusaha untuk tidak bermudah-mudahan dalam berbicara. Hendaklah dia mikir dahulu, ucapan dia ini berguna atau tidak.
Apa manfaatnya? Dapat manfaat? Engkau tambah kaya? Tambah banyak duitmu? Atau engkau sedang merasakan, oh aku puas. Puas apa? Engkau makan juga enggak. Orang kalau makan kenyang. Minum, hilang dahaga dia. Dia ini enggak. Dia ribain, saudara. Oleh karena itu di bab 271, Al-Imam Bukhari menyebutkan bab al-ghibah. Bab tentang ghibah dan firman Allah, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ini potongan firman Allah di surat Al-Hujurat di ayat, tunggu jemaah biar ana nggak salah bacanya. Nah, di surat Al-Hujurat, bismillah. Mana surat Al-Hujurat? Ada surat Al-Hujurat. Baik. Di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, hindari banyak berprasangka. Kayaknya fulan kayak gini. Oh kayaknya. Hindari. Karena sebagian prasangka itu dosa. Ketika engkau nggak ada bukti, nggak ada apa, engkau berprasangka buruk sama saudaramu, dosa jadinya. Wala tajassasu, biasanya bermula dari prasangka. Setelah itu engkau akan membuktikan bahwa prasangkamu itu benar. Maka akan terjadi yang namanya tajassus. Memata-matai, mencari tahu, cari info sana, info sini, jadi jasus, jadi intel. Untuk membuktikan prasangka dia benar tuh. Jangan berprasangka yang buruk sama saudaranya. Kemudian jangan diikutin dengan tindakan mencari tahu kebenaran. Faktanya seperti apa. Jangan, kata Allah. Wala tajassasu. Dan kita tahu orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari-cari kesalahanmu. Ya. Allah akan lecehkan kau di dalam rumahmu sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini potongan ayat yang disebutkan Imam Bukhari. Jangan sebagian kalian mengribain sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau. Kalian mau sebagian kalian makan bangkai saudaranya sendiri. Jijik kalian sebenarnya. Tapi kenapa kalian lakukan itu? Orang yang ngomongin saudaranya, yang berbicara keburukan saudaranya, engkau itu makan bangkai. Oh, anak vegetarian, anak tidak makan daging. Kau nggak makan daging, tapi engkau makan bangkai. Lebih menjijikkan engkau daripada orang yang makan bangkai. Kita kan kalau dengar, oh fulan kanibal, ada kabilah kanibal. Nggak usah jauh-jauh cari kanibal. Di kampung kita ada kanibal. Bangkai saudaranya ditaruh di meja makan, satu pegang garpu, satu pegang pisau, dia robek-robek daging saudaranya. Perut-perutnya dibelah ya. Mungkin ada yang makan kupingnya, ada yang makan jantungnya. Bangkai, bau, busuk, dia makan. Ini kalau ada pertanyaan, siapakah orang kanibal di Indonesia? Banyak. Siapa? Tuh orang-orang yang ngibain saudaranya. Allah sebutkan dia makan bangkai saudaranya. Wattaqullah. Takutlah kalian sama Allah. Bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Allah memberikan percontohan seperti ini agar engkau jijik dari perbuatan ghibah itu. Karena sebagian orang menjadikan ghibah ini fakihatul majalis. Apa istilah di Indonesia ya? Cuci mulut. Orang habis makan bersama,
kemudian ngobrol di antara mereka. Cuci mulutnya apa? Bangkai, saudara. Cuci mulut itu buah, bukan bangkai saudaramu. Innallaha tawwabur rahim. Subhanallah. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha pengasih. Artinya kalau engkau sudah melakukan itu, ya berhenti, jangan dilanjutin. Engkau harus menyesalin perbuatan itu, berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Tapi jangan kemudian engkau meremehkan perbuatan dosa itu. Baik, barakallahu fikum. Apa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini? Ternyata di sini Imam Bukhari menyebutkan athar. Oh, sebelumnya ada satu hadis. Baik. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana An-Nadhr. Qala haddatsana Abu Al-Awam. عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كس أو كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. Ini Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini. Kalau tadi juga hadis Jabir yang lagi kumpul sama para sahabat lalu mereka mencium aroma yang menjijikkan dan busuk itu. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah, dia mengatakan kita pada waktu itu bersama Nabi SAW. Lalu dalam perjalanan mereka ini kemudian beliau melewatin 2 kuburan. Yang penghuni kuburan itu diazab. Disebutkan Nabi tidak atau Jabir bin Abdullah tidak menyebutkan kuburan siapa. 2 orang itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menutupi siapa sih dia. Ini babnya bab ghibah. Jangan sampai akhirnya orang ghibahin orang itu. Ya udah nggak usah disebutkin kuburan siapa 2 orang itu. Tapi jelas Nabi mengatakan innahuma, sesungguhnya 2 orang yang dikubur itu la yu'adzabani fi kabir. Artinya keduanya itu sedang diazab, tapi tidak diazab karena perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Mereka itu diadab tentang sesuatu yang sebenarnya sangat mudah bagi mereka untuk tidak melakukannya. Cuma perbuatan itu perbuatan dosa yang besar sebenarnya. Akan tetapi mereka seharusnya mampu meninggalkan hal itu. Di mana lalu dikatakan wabala ibala innahu kabir. Tapi dosa itu dosa besar sebenarnya. Ahibati fillah. Apa dosa mereka? Yang pertama, amma ahaduhum. Salah satunya dari 2 orang ini, fakana yaghtabun nas. Dia itu suka menggibahin orang. Kerjanya ngomongin orang. Fulan, dak selesai ngomongin orang. Dan biasanya ada yang menanggapi. Bukan belain saudaranya, malah ditanggapin. Ditanggap. Artinya seperti wayang yang ditanggap ceritanya. Oh bener tak kayak gitu. Oh subhanallah.
Engkau dengar dari siapa? Kau ngelihat sendiri. Terus sehingga rame majelis itu dengan ngomongin orang. Hadza fulan kana yaghtabun nas. Taib. Yang orang kedua, kalau bicara menghindari ribah itu sulit apa mudah? Ya mudah. Ya nggak usah ngomong. Bukankah Nabi SAW berpesan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diam kau. Ya udah ngomong yang baik, nggak bisa ngomong yang baik. Oh, anak nggak bisa, anak kalau ngomong memang seperti ini. Enggak, kau bisa. Maka disebutkan sejatinya dosa yang dia lakukan ini mudah sekali dia menghindarinya. Bukan satu hal yang berat. Tapi memang dia kayak gitu. Wa ammal akhar. Orang yang kedua. Fakana la yadha'adha minal baul. Orang yang kedua ini tidak merasa terganggu dengan kencing. Orang kalau merasa terganggu dengan kencing, ya dia mau tidak mau akan menghindari kencing itu. Dia tuh najis ini. Bagaimana ketika dia kencing, dia berhati-hati supaya tidak mengenai pakaian dia sehingga bajunya jadi najis. Di lain hadis ini disebutkan la yastatir. Artinya orang itu tidak menutup diri dari kencing itu, dari air kencing. Sehingga bebas-bebas saja kencing sana, kencing sini, nyiprat sana, nyiprat sini. Kadang-kadang dia juga nggak bersihkan itu najis. Mudah seharusnya orang itu kencing, apalagi di Indonesia. Banyak air. Walhamdulillah sekarang namanya toilet di mana-mana ada. Dulu pakai batu. Subhanallah. Fada'a bi jaridatin ratbah. Kemudian Nabi meminta supaya dihadirkan jaridah, pelepah kurma yang masih basah. Atau beliau minta 2 pelepah kurma. Lalu dibelah pelepah kurma itu. Jadi kalau dikatakan jaridah itu pelepah kurma yang sudah nggak ada daunnya. Kita lihat ya, daun kurma itu atau pelepah kurma seperti pelepah pohon kelapa ya. Kan ada daunnya. Ini yang sudah dibersihkan. Kemudian dibelah jadi 2, dipecahin jadi 2 itu. Lalu setiap belahannya itu Nabi menyuruh untuk ditancapkan di tiap kuburan itu. Setelah ditancapkan, Nabi SAW mengatakan, Ama innahu sayuhawwanu min adabihima. Itu akan sayuhawwinu min adabihima, akan meringankan dari adab keduanya. Ini syafaat ya. Nabi memberikan syafaat sebenarnya. Jadi bukan karena pelepah kurma itu, tapi karena syafaat Nabi SAW. Di mana Nabi memberikan syafaat? Karena Nabi kesian gitu. Sedang lewat, Allah bukakan buat Nabi SAW. Sahabat nggak ada yang tahu. Yang lewat tuh nggak ada yang tahu. Kecuali Nabi SAW. Karena Nabi kesian dengan umatnya. Nabi mungkin juga kenal dengan 2 orang tersebut. Maka Nabi Ar-Rahim, yang sangat pengasih kepada umatnya, kesian. Maka beliau memberikan syafaat. Tapi syafaat itu tidak selama-lamanya. Namun hanya sampai batasan pelepah kurma itu masih basah. Kalau sudah kering berarti udah selesai. Akan diazab lagi mereka. Wa fi riwayat Imam Muslim dikatakan, Inni marartu biqabraini yu'adzaban. Aku melewatin 2 kuburan yang penghuninya sedang diazab. Fa ahbabtu bi syafa'ati ayyuraffah anhum. Maka aku ingin dengan syafaatku mereka diringankan azabnya madamal ghusnani ratbain, selama 2 pelepah itu masih basah. Apa kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Muslim ini?
Ama wad'uhuma 'ala al-qabr. Faqila innahu alaihi salatu wassalam sa'ala syafa'a lahuma. Imam Nawawi mengatakan Nabi itu meminta syafaat untuk keduanya yang akhirnya diterima syafaat Nabi, diringankan azab keduanya. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengingkari yang dilakukan oleh banyak orang, di mana orang-orang itu pada menanamkan pelepah kurma di kuburan-kuburan. Kadangkala pohon juga yang masih hidup dia tancapkan di sana. Atau mereka berdasarkan hadis Nabi SAW, maka la aslalahu. Ini perbuatan yang nggak ada contohnya sebenarnya. Loh, itu Nabi gimana? Kan Nabi melakukan. Nabi itu memberikan syafaat. Bukan pohon kurmanya ini yang meringankan azabnya. Sehingga jangan berpikir engkau kemudian, oh aku akan kasih di tempat orang tuaku ya, cari pelepah kurma. Mungkin nggak ada pelepah kurma, pohon apalah dia tanam di sana malah. Semoga orang ini nggak diazab selama pohonnya ini hidup umpamanya. Itu syafaat Nabi alaihissalam. Oleh karena itu kita tidak melihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum setelah kejadian itu mereka semuanya mengambil pelepah kurma lalu menancapkannya di kuburan saudara atau orang tua mereka, karena ini berkaitan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis 736. Nah, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibn Numair qala haddatsani abi qala haddatsana Ismail an Qais qala kana Amr ibn al-As yasiru ma'a nafarin min ashabihi famarra ala baghlin mayyit qad intafakh فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم أخيه المسلم. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Ibn Numair. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku ayahku yakni Numair. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ismail dari Qais. Dia berkata pada suatu saat Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, sedang berjalan bersama beberapa orang dari sahabat-sahabatnya. Lalu Amr melewatin baghl. Baghl itu atau bighal ya, mungkin di bahasa Indonesia bighal juga, adalah campuran kuda sama keledai. Amr melewatin bangkai bighal ini yang sudah intafakh itu melembung ya, melembung itu apa ya? Membengkak. Sudah membengkak. Biasanya bangkai itu kalau dibiarin perutnya membengkak. Kayak orang kalau ada bangkai itu perutnya biasanya disobek ya supaya dia tidak membengkak seperti itu. Faqala lalu Amr bin As mengatakan, wallahi, demi Allah, seorang makan bangkai ini sampai penuh perutnya. Itu bangkai bighal. Kita tahu bangkai itu haram. Kemudian dia itu berbahaya. Kalau sudah busuk apalagi seperti itu. Dia makan bangkai itu, bangkai bighal, sampai penuh perutnya, lebih baik daripada dia memakan daging saudaranya, daripada ghibah. Subhanallah. Seakan-akan dia mengatakan, kalian ini kan gak suka makan daging bangkai tadi. Apalagi yang sudah membengkak, kalian takut. Maka yang harusnya lebih kalian takutin itu adalah makan bangkai saudara kalian. Menggibahin sesama muslim. Memakan bangkai bighal nyata kelihatan dengan mata. Tapi ketika kita gibahin saudara kita kan seakan-akan tidak makan bangkai.
Tapi ketahuilah orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Dan Allah sebutkan bahwasanya ketika engkau ghibahin saudaramu itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi apa yang diucapkan oleh Amr bin As adalah benar adanya. Memakan bangkai binatang itu lebih baik daripada engkau ghibahin saudaramu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, dan telah kita simak bersama uraian nasihat Al-Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala dalam kajian kita Kitab Al-Adabul Mufrad. Dan Anda bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda di sesi tanya jawab. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita akan coba angkat dari pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah, tidak disebutkan dari siapa Ustaz, ingin bertanya, apabila seseorang sudah bertaubat dari gibah dengan mendoakan saudaranya yang telah digibahi, pertanyaan Ustaz, apakah akan tetap diminta pertanggungjawaban di hari kiamat Ustaz? Dan menyambung pertanyaan ini dari Akhi Fadil, menanyakan bagaimanakah cara terbaik untuk bertobat dari dosa gibah. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bicara bagaimana bertobat dari dosa ghibah. Kita tahu syarat tobat itu yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang. Ada syarat keempat, tatkala dia melakukan kezaliman kepada manusia. Apa? Dia harus meminta maaf, meminta dihalalkan, atau mengembalikan apa yang dia ambil. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'. Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu dalam kehormatan dia, contohnya ribain tadi, atau urusan yang lainnya, urusan harta, falyatahallalhu minhul yawm, maka hari ini dia hendaklah minta dihalalkan. Minta dihalalkan dengan datang kepada dia, meminta maaf kepada dia, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang nggak ada lagi dinar sama dirham, nggak ada uang di sana. Engkau mau bayar utang, nggak ada lagi, sudah engkau nggak bawa uang memang. In kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu, maka akan diambil dari amal soleh itu biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kezaliman dia. Tapi kalau ternyata dia memang nggak punya amal soleh, maka akan diambil dari dosa orang-orang yang dia zalimin, kemudian diberikan kepada dia. Taib ahibati fillah. Terus bagaimana Ustaz? Ya engkau harus minta maaf. Tapi perlu diketahui, ghibah ini, ada yang orang itu tahu kita menghibahin dia. Dia dapat informasi kalau ana Syafiq menjelek-jelekkan dia. Berarti tugas ana datang kepada dia, minta maaf. Tapi kalau dia nggak tahu, gimana sekarang? Kalau dia nggak tahu, maka jangan dikasih tahu. Ditakutkan malah merusak hubunganmu sama dia. Apa yang perlu kau lakukan? Engkau datang minta maaf secara umum. Dan engkau banyak-banyak mendoakan dia. Banyak-banyak mendoakan dia. Jadi berkaitan dengan dosa ribah ini, tadi kalau engkau bisa minta maaf, kau minta maaf. Tapi kalau anak kasih tahu, engkau minta maaf kenapa, apa yang kau lakukan?
Kalau sampai kita sebutkan akan terjadi keributan, nggak perlu. Udahlah, minta maaf ya, aku yang namanya manusia kadang-kadang berbuat salah ya. Mungkin ana punya kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja, silahkan minta maaf seperti itu. Tapi engkau yang pertama bertobat dulu sama Allah, baru setelah itu minta maaf sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafidhahullah Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan dari dua penanya melalui pesan singkat tadi. Dan untuk berikutnya kami akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Tini di Jakarta Timur. Silahkan Ibu. Kepada Ustadz dan pembawa acara, saya mengucapkan masih sawal taqabbalallahu minna wa minkum. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi teman dia itu sering menyakitkan hati. Di samping itu, kata yang teman satunya lagi, dia itu suka menggibahkan kamu, maksudnya Ana gitu Ustadz. Tapi kalau di depan Ana itu baik. Terus kadang Ana menyinggung, kamu pernah menggibahi saya seakan-akan teman saya itu mengaku. Tapi Ana berusaha untuk baik, tetap baik. Bahkan kadang-kadang teman Ana itu suka ada kesulitan, Ana nggak tega untuk membantu. Bahkan orang teman yang satunya lagi bilang, kamu begitu banget ya, padahal dia tuh suka ngibain kamu, suka nyakit kamu, tapi kamu nggak tegaan gitu. Gimana ya Ustadz menyikapi supaya Ana tuh pengen berusaha nggak banyak dosa gitu, maksudnya ingin mengurangi menggibah, tapi padahal memang benar-benar teman Ana itu seperti itu sifatnya gitu Ustaz. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ya, ada beberapa permasalahan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, dalam cerita tadi ternyata ada yang mengribain dan ada yang memindah omongan. Lebih parah mana? Lebih parah yang memindah omongan. Itu namanya namam. Yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam. Nggak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi anti tadi berkata, fulan ini suka ribain ana Ustaz. Tapi anti kan nggak tahu. Kok bisa tahu? Ada fulan kawan ana yang menyampaikan Ustaz. Jadi sebenarnya yang terjadi, namam ini memindah omongan, dia juga mengribain saudaranya. Dia ribain saudaranya di depan engkau untuk merusak hubunganmu dengan dia. Loh, tapi benar loh Ustaz. Dia ngakui kalau dia itu suka ribain ana. Iya, itulah namanya riba. Temanmu yang mindah omongan itu lebih berbahaya daripada fulan yang mengribain engkau. Maka apa sikap seorang muslim kalau ada orang yang mindah omongan orang lain? Padahal kata anti tadi, dia kalau di depan anti baik-baik aja gitu. Yang pertama, jangan percaya sama yang memindah omongan orang. Karena sejatinya orang yang mengadu domba, yang suka memindah omongan orang itu orang fasik. Kesaksiannya nggak bisa diterima. Yang kedua, tugas anti memberikan nasihat kepada fulana yang memindah omongan ini. Kasih tahu, engkau jangan lakukan itu lagi. Engkau juga sama ribain dia di depanku. Plus, merusak hubunganku sama dia. Yang ketiga, anti harus benci sama fulanah yang mindah omongan. Kita belum bicara yang ghibah. Yang mindah omongan. Anti harus benci dia karena Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu dibenci dan diancam masuk neraka.
Kadang kala anak ini karena sayang sama anti ya, anak ini karena nggak ingin anti diperlakukan seperti itu. Oh, anti harus benci sama dia. Kalau cinta sama anti, ingat bukti. Kalau pemindah omongan ini cinta sama anti, dia akan membela anti di depan yang gibain anti. Tadi kita udah bahas hadisnya. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Yang terjadi, nih fulana nggak belain anti, malah merusak hubungan anti sama dia. Maka anti harus benci sama orang itu. Artinya nanti harus jaga jarak. Kalau kayak gini terus engkau suka minda omongan, ya kayaknya kita perlu jaga jarak. Kemudian yang keempat, anti berbaik sangka sama saudara anti yang diribain. Jangan kemudian anti mencari-cari, bener apa fulana ribain anak. Cari tanya sana, tanya sini. Jangan. Jadi jangan sampai omongan itu membuat anti ya mencari-cari tahu tentang fulana yang mengomongkan anti. Jadi ana rasa apa yang harus anti lakukan sekarang? Ya, anti perbaiki hubungan anti sama Allah Azza wa Jal. Kalau memang omongan orang itu benar tentang anti, tentang kesalahan anti, anti perbaiki hubungan anti. Kemudian berikan nasihat kepada fulan yang anti tadi dengar fulan itu ribain. Anti sampaikan kepada dia, ana dapat berita dari orang lah. Kalau engkau mungkin ngomongin ana, sampaikan ana nggak ada masalah sebenarnya, cuma ana kesian sama anti ketika engkau transfer pahala buat ana terus. Dan kalau yang anti sebutkan anti nggak tegaan, alhamdulillah itu sifat seorang mukmin ya. Seorang mukmin itu adalah orang yang pemaaf, orang yang suka membantu orang lain. Bahkan kalau ada orang berbuat jahat kepada dia, kata Allah Azza wa Jalla, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Dibalas dengan lebih baik. Jadi semoga itu menjadi amalan baik buat anti, dan sekali lagi kita harus pandai-pandai bergaul dengan orang. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa gara-gara ya tadi ada orang yang suka memindah omongan kepada kita dengan dalih dia sayang sama kita. Padahal dia benci sama kita dengan perbuatannya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali Ustadz pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mananya Ustadz. Ingin bertanya, kalau semisal Ustadz, ayah saya menceritakan sesuatu tentang kakak saya, tentang bude saya atau sebaliknya Ustadz, apakah itu termasuk ghibah? Saya dilema Ustadz, mau mendengarkan atau tidak. Karena kadang terpikir kasihan bila ayah ingin curhat tapi saya tidak mau dengar. Mohon nasihatnya dan sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana bersikap di posisi supaya di tengah-tengah. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Taib ahibati fillah. Berkaitan dengan kondisi tadi yang ditanyakan ya. Ayah kita sedang menggibain. Ada dua kemungkinan. Ayah sedang menggibain atau ayah sedang dizalimin. Maka kemudian dia curhat. Jadi ketahuilah bahwasanya ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan kita menceritakan keburukan orang. Ada kondisi yang menceritakan keburukan orang tidak termasuk ghibah yang terlarang. Di antaranya yang disebutkan para ulama ketika orang ini dizalimin. Kalau memang ayah dizalimi, umpamanya menyampaikan kepada orang yang dapat membantu dia. Jadi umpamanya tadi ayah dizalimi sama bibinya anti. Umpamanya hak warisannya tidak diberikan. Maka seharusnya jangan bicara sama anak. Bicara sama siapa? Atau dia mau cari solusi, gimana nak? Seperti ini, yuk kita berangkat ke pengadilan umpamanya. Oh kita laporkan ke fulan. Atau kita
Ayah menceritakan, oke ya, yuk kita berangkat ke ustadz, kita minta penjelasan. Mungkin memang kondisinya seperti itu, ayah nggak dizalimin. Sebenarnya yang dilakukan oleh bibi itu mengambil haknya sendiri. Makanya masalahnya seperti itu. Boleh yang seperti itu. Atau memang ada kemungkaran yang terjadi. Sang ayah cerita sama anak, nak ini adikmu tuh kayak gini. Tujuannya ayah menyampaikan bagaimana sekarang kita mengingkari kemungkaran yang terjadi. Jangan sampai terus-terusan. Jadi kalau yang pertama minta tolong dalam rangka tadi dia dizalimin, kalau ini dalam rangka mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Atau dalam rangka mewanti-wanti anak. Engkau hati-hati ya sama fulan. Atau sama pamanmu fulan. Karena orang tua seperti itu. Ada orang tua mengatakan kepada anaknya sendiri, nak, kamu jangan dekat-dekat sama pamanmu fulan. Dia tukang minum. Berbahaya buat engkau. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ribah yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar ngomongin keburukannya tanpa cuma sekedar ngomong-ngomong aja, maka akan masuk ribah. Tugas seorang anak ketika mendapatkan curhatan orang tua seperti itu, kalau bisa dia memalingkan pembicaraan, cari pembicaraan yang lainnya, sehingga yang ini berhenti gitu. Tidak dilanjutkan sama ayah. Atau sampaikan ke ayah, ya udah ayah, kalau memang seperti itu, ayah mungkin seharusnya ngasih nasihat gitu. Bukan cuma membicarakan yang nggak ada manfaatnya. Agar pahala ayah tidak diambil sama orang-orang yang ayah omongin tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali Ustadz pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, kami mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya Bapak. Ya, Kak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Hafsah, Riau, Pak. Baik, silakan Abu Hafsah. Ana mau tanya, ada sebuah Ustaz menceritakan ada sebuah pengurusan ini dijalankan, dibuat dengan bermusyawarah. Tapi setelah tanpa diam-diam pengurusan ini diambil alih atau bahasa apanya dikudeta oleh sebagian kawan-kawan, sehingga dia menjalankanlah sebuah pengurusan ini mereka jalankan, tetapi pengurusan itu dia jalankan keluar dari seharusnya yang sepakati. Jadi dikarenakan itu kami yang di luar kadang selalu menceritakan perihal-perihal ini. Kadang kami nasihati juga kawan-kawan itu, ini Anda ini salah yang Anda lakukan. Kadang kami bilang sama kawan-kawan, tapi mereka tidak tanggapi. Akhirnya kami yang di luar akhirnya selalu menceritakan ini membuat kesalahan. Nah, gitulah. Apakah itu sebuah gibah kan itu? Karena setiap kami lihat, insya Allah pertanyaannya sudah bisa tertangkap Bapak. Mohon maaf waktunya cukup terbatas. Ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Hafsah di Riau. Tafadhol Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena kadangkala ada orang menganggap itu masuk ghibah yang diperbolehkan, tapi ternyata masuk yang tidak diperbolehkan. Kembali kepada tadi yang kita sampaikan. Tujuannya dia berbicara apa? Memang terjadi sebuah kezaliman. Tapi kita membicarakan kezaliman tersebut untuk mencari solusi. Kejadiannya seperti ini. Fulan itu telah melakukan sebuah, kalau dikatakan kudeta sebenarnya. Merusak kepengurusan. Apa tugas kita Pak Ustaz? Lalu dia mengatakan seperti itu. Nah, kalau dia sedang mencari fatwa, mencari solusi, nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar
tadi ngomong-ngomongin keburukannya saja, bukan dalam rangka mencari solusi, bukan dalam rangka meminta fatwa, maka akan masuk ghibah. Namun kalau pengurus tadi yang dikudeta umpamanya, dia duduk bersama, ini gara-gara fulan, gara-gara fulan. Tapi apa tugas kita sekarang? Kalau mereka bermusyawarah, mungkin kita perlu memberikan nasihat. Mungkin kita perlu datang ke ustadz atau apa. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong saja, jadinya ghibah. Sayang kita akhirnya berbagi pahala kepada dia yang kemudian, ya padahal kita nggak suka sama dia, tapi kita berbagi pahala sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimana tentang orang yang menggibahi dan menfitnah di sosial media Ustaz? Sehingga yang difitnah dan digibahi sakit hati Ustaz. Dan tidak mau lagi berurusan dengan si penggibah tersebut di sosmed maupun juga di dunia nyata Ustaz. Hingga menjauhi dan tidak mau tahu lagi tentang keadaan si penggibah baik kena musibah ataupun saat bahagia. Bagaimana Ustaz jika bersikap seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan kita tahu ada cinta dan kasih sayang di antara mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, itu seperti satu jasad. Kalau ada satu bagian, satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan ikut merasakannya. Nggak bisa tidur, demam, ya. Baik, bagaimana kita seharusnya bersikap dengan orang-orang yang menggibahin kita? Tetap posisinya kalau dia muslim, dia saudara kita. Kita kalau dikatakan tadi, Ustaz kayaknya sulit untuk bergaul lagi sama dia. Nggak apa-apa, tapi jangan memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan itu tidak mau bertegur sapa sama dia. Itu yang dosa. Nabi SAW mengatakan, La yahjur muslim akhahu fauqa thalah. Nggak boleh seorang muslim itu menghajar, memboikot saudaranya. Tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Engkau sakit hati boleh 3 hari. Ketemu nggak mau salam 3 hari. Setelah 3 hari, itu batasan 3 hari, maka dosa kalau engkau melanjutkan hal itu. Yang lebih baik adalah yang memulai dengan salam. Jadi salam itu sudah menjadi salah satu cara untuk menghindarkan kita dari larangan Nabi SAW tadi. Oke Ustaz, ana berkawan sama dia, enggak lagi lah. Tapi kalau sekedar assalamualaikum, ana tetap assalamualaikum. Dia saudara ana sama muslim, dia salam ana jawab. Tapi untuk berkawan, untuk bersahabat, enggak. Karena memang beda ya. Yang namanya ukhuwah itu tetap persaudaraan itu nggak putus selama dia sama-sama beriman. Maka kita nggak boleh putuskan. Tapi kalau berkawan, kita milih berkawan. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, La tusahib illa mu'minan. Jangan berkawan, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi kalau kita tahu fulana ini nggak bertakwa, fulana ini bukan orang yang imannya bagus, kita jaga jarak, kita tidak berkawan lagi, kita tidak bersahabat lagi sama fulan, tapi kita tidak mengatakan selamat tinggal, enggak. Engkau tetap saudaraku sesama muslim, ya aku akan tetap memberikan hak-hakmu. Kalau berjumpa ucapkan salam, ya kalau dia minta nasihat kita kasih nasihat, dia sakit kita besuk dia mati kita antarkan jenazahnya. Tapi kalau untuk bersahabat lagi, enggak kita. Jadi itu enggak ada masalah yang seperti itu. Jadi bukan memutuskan hubungan, tapi menjaga jarak. Mungkin kita tidak lagi bersahabat, kita tidak lagi berkawan, tapi kita tetap bersaudara sesama Islam. Barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Jadi hamba Allah di Jawa Timur. Silahkan Ibu. Ini Ustaz, Ana mempunyai keponaan itu sangat benci sekali pada orang-orang sunnah termasuk saya sendiri. Hijrah kepada sunnah gitu Ustaz. Ana selalu diomongin gitu Ustaz. Sedangkan Ana itu bibi dari ibu, terus bibi dari ipar begitu Ustaz. Itu juga dibenci Ustaz. Dan Ana itu sudah digibai diomong di sana begitu Ustaz. Baik. Katanya bibi yang dari ayahnya dia begitu, kamu suka diomongin, sebenarnya kamu itu cuma di bibir itu ke kamu begitu. Sebenarnya kamu itu sangat benci, katanya dibenci sama dia. Walaupun kamu tidak menyampaikan seperti itu, kata anak begitu. Saya sudah tahu bahwa saya dibenci. Baik. Itu hanya bibir saja kepada saya. Ini bagaimana ini Ustaz? Baik. Saya ini termasuk gibah saya ini Ustaz. Mohon penjelasan. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kalau memang tadi ukhti yang bertanya ini, dia ada kerabatnya menyampaikan bahwasanya keponakan fulan nggak suka sama engkau. Dia suka ngomong-ngomongin engkau. Jadi yang diomongkan itu kan mindah omongan. Tapi kita sampaikan tadi, bisa jadi tujuannya itu memang untuk memperbaiki. Kalau dikatakan, gimana engkau itu memang kayaknya harus memperbaiki sikap, ya, lebih baik lagi. Karena kadang-kala kita ini nggak tahu kalau ternyata banyak orang yang nggak suka sama kita. Apa penyebabnya? Ketika dia menyampaikan, itu jadi nasihat buat kita. Maka semoga tidak termasuk ghibah tatkala tujuannya sekali lagi, bagaimana kita mengambil hati keponakan ini. Mungkin keponakan ini memang dia nggak paham, dia nggak ngerti tentang sunnah, sehingga dia membenci orang yang mengamalkan sunnah. Tugas kita adalah memperbaiki diri dan menjadikan omongan-omongan itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kitanya yang diribain itu lalu kita membicarakan tentang fulan keponakan, aduh memang keponakan ini nggak benar, ini itu macam-macam, ya kita termasuk ribain juga dia akhirnya. Hendaklah kita lebih berhati-hati agar jangan sampai kita terjebak dalam ghibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam kita. Pertanyaan dari Bapak Edi di Bekasi. Ustaz ingin bertanya, seseorang Ustaz yang rajin baca Al-Quran tapi masih sering menyalahkan penguasa atau pemerintah Ustaz, apakah ini juga termasuk ghibah? Barakallahu fikum. Ya ahibbati fillah. Bicara penguasa, bicara pemerintah, mereka manusia biasa. Mereka juga melakukan kesalahan, mereka juga melakukan kezaliman, yang mungkin kadang-kala kezaliman itu dilihat oleh manusia. Apa tugas kita? Ini yang perlu kita tanyakan. Seorang muslim ketika melihat kemungkaran, tugasnya adalah merubah kemungkaran tersebut. Nggak boleh kita membiarkan kemungkaran, apalagi menyetujui kesalahan yang dilakukan oleh penguasa umpamanya. Kalau memang itu sebuah kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Ya tentunya dengan cara memberitahu mereka, bukan mencela mereka, bukan memaki mereka, bukan menghina dan merendahkan mereka, karena itu bukan nasihat, tapi itu pelecehan yang kita lakukan. Akhirnya kita tadi bisa jadi kita ribain pemerintah, kita nggak suka sama penguasa, ada fulan, pokoknya kita nggak suka dia zalim ini itu. Akhirnya kita masuk mengribain dia dan pahala kita berikan kepada dia. Kecuali memang kita tahu ada orang yang boleh diribain, yaitu mujahirin fisqan, orang yang berbuat dosa terang-terangan. Minum khamar terang-terangan, ini nggak apa-apa diribain. Dia memang merendahkan diri dia sendiri. Tapi kalau ternyata dia bukan orang yang mujahir fisik, bukan menampakkan kefasikan terang-terangan,
maka kita berhati-hati. Sekali lagi bicara tentang penguasa yang zalim, kita tidak boleh menyetujui kemungkaran yang dilakukan, kezaliman yang diperbuat. Kita perlu mengingkarinya, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan memberikan nasihat, dengan berkomunikasi, atau alhamdulillah ada pihak MUI mungkin yang kita bisa berkomunikasi agar mereka berkomunikasi dengan pihak penguasa, sehingga suara kita atau isi hati kita yang sebenarnya mengingkari kemungkaran tersebut bisa tersampaikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan.